Oke, baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mukudu Tangar, NIM 2017-4101, Program Studi Peternakan. Saya akan menjelaskan tentang materi teknologi pengolahan lingkungan ternak yang diampu oleh Ibu Farida Kusuma Astuti, SPTMP. Nah, yang akan kita pelajari pada saat ini, yang pertama itu ada peran faktor lingkungan. Peran faktor lingkungan secara umum dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Bibit unggul di mana telah mengalami kawin silang dan seleksi bertahap dan ketat tidak akan memberikan produktivitas yang maksimal jika tidak didukung oleh faktor lingkungan ternak yang nyaman. Demikian pula sebaiknya ternak yang nyaman tidak akan banyak menghasilkan, membantu ternak yang dipelihara dalam mutu genetik yang rendah. Adapun faktor lingkungan, yang pertama itu lingkungan diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik memiliki faktor fisik dan kimia. Adapun kedua itu lingkungan biotik. Lingkungan biotik merupakan interaksi antara dua perwujudan makanan, air, prediksi penyakit, serta interaksi sosial dan seksual. Faktor lingkungan abiotik merupakan faktor lingkungan yang menentukan ternak apakah berada dalam kondisi hipotermia, cekangan dingin, atau nyaman, ataupun hipertermia atau cekanan panas. Adapun unsur-unsur fisik, yang pertama itu penyerapan energi radiasi matahari oleh permukaan bumi yang mengaktifkan molekul gas atmosfer sehingga terjadinya proses pembentukan unsur-unsur cuaca. Kita lanjut, adapun radiasi matahari. Radiasi matahari yang dapat diterima oleh permukaan bumi merupakan sumber energi menentukan keadaan cuaca, iklim, dan atmosfer bumi. Di mana pengaruh atmosfer bumi, radiasi matahari memasuki sistem atmosfer merupakan permukaan bumi yang datar dan lautan. Radiasi tersebut dipengaruhi oleh gas-gas aerosol dan serta awan yang ada di atmosfer. Dalam hal ini tidak lupa juga suhu udara sangat mempengaruhi. Suhu udara, ukuran intensitas panas atau unit standar biasanya diekspresikan dalam skala derajat dalam Celcius. Pada umumnya diukur dalam satuan Joule. Penyebaran suhu menurut ruang dan waktu. Di sini pada lapisan atmosfer secara umum suhu semakin rendah semakin tinggi permukaan bumi. Udara merupakan penyimpanan terburuk sehingga udara sangat dipengaruhi oleh permukaan bumi dan persetujuan dengan udara dan daratan. Lautan merupakan kapasitas panas yang lebih besar. Biasanya di lautan itu kapasitas panasnya lebih besar. Dan juga ada kelembaban udara. Tidak lupa juga pergerakan angin atau udara ini sangatlah mempengaruhi. Adapun unsur-unsur kimia yang dapat mempengaruhi ternak seperti energi, protein, vitamin, dan mineral. Dan juga penggunaan dari partisipasi energi dan pakan. Energi dan pakan ini dikonsumsi oleh ternak digunakan dengan 3 cara. Pertama itu dikonversikan secara panas dan dapat disimpan oleh jaringan tubuh. Kelebihan energi panas yang dikonsumsi kebutuhan untuk terpenuhinya kebutuhan pertumbuhan normal dan metabolisme biasanya disimpan sebagai lemak. Adapun sumber mineral alami. Kualitas pakan dan efek penyakit. Ini sangatlah menentukan di mana kualitas pakan yang dikonsumsi dan adapun sehingga tidak menimbulkan efek penyakit. Lingkungan tingkah laku juga sangat menentukan di mana hubungan sosial, tabiat makanan, cekaman sosial, toleransi ternak, cekanan panas, strategi pengurusan stres, cekanan polusi juga sangat berpengaruhi.
Adapun macam-macam pencemaran yang sangat biasanya terjadi itu ada di air, udara, tanah, dan suara. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi teknologi pengolahan lingkungan pada saat ini. Terima kasih, sekian.